Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bahiatu Sania. Saya berasal dari Serang, Banten. Saya mahasiswi semester 2 program pendidikan jarak jauh Pendidikan Agama Islam UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membahas materi tentang non-clause atau klausa benda, yang merupakan klausa yang menjadi anak kalimat yang berfungsi sebagai noun atau benda. Karena berfungsi sebagai noun, maka klausa ini berfungsi sebagai subjek, objek, maupun object of preposition. Non clause ini diawali dengan non clause connector. Jadi, bisa diartikan noun clause adalah subclause yang berfungsi sebagai kata benda. Fungsi utama kata benda dalam suatu kalimat adalah sebagai subjek atau objek, baik objek yang berupa kata kerja maupun objek preposisi. Untuk lebih jelas ya, mari kita perhatikan contoh berikut. That Jane likes her new job is clear. Bahwa Jane menyukai pekerjaan barunya itu sudah jelas. That Jane likes her new job merupakan noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Verbnya adalah is, polanya konektor, subjek, verb. Contoh selanjutnya, I don't know what Jane likes. Saya tidak tahu apa yang Jane sukai. What Jane likes merupakan noun clause yang berfungsi sebagai objek. Verbnya know. Pola di sini, what sebagai konektor, Jane sebagai subjek, like sebagai verb. Contoh yang ketiga, I'm not interested in what Jane likes. Saya tidak tertarik pada apa yang Jane sukai. What Jane likes merupakan noun clause yang berfungsi sebagai object of preposition, objek dari preposisi in. Pola di sini, what sebagai konektor, Jane sebagai subjek, like sebagai verb. Selanjutnya, ada non-clause connectors atau konektor yang biasa digunakan pada non-clause, seperti that yang artinya bahwa, atau ini juga jarang diartikan, dan ada juga whether atau if, apakah, dan ada juga question word atau kata pertanyaan seperti who, siapa, what, apa, which, yang mana, whom, siapa, terus when, kapan, where, di mana, whose, milik siapa, how, bagaimana, why, mengapa. Nah, question word ini juga bisa ditambahkan dengan kata ever yang arti pun atau saja, kecuali which dan why. Misalnya seperti whoever, siapapun, whatever, apapun, wherever, dimanapun, whenever, kapanpun, however, bagaimanapun, whichever, yang manapun. Jadi kesimpulannya, noun clause dapat berfungsi sebagai subjek, objek, maupun object of preposition. Noun clause diawali dengan konektor seperti what, when, where, why, how, whether, if, dan that. Polanya subjek, verb, konektor, subjek, verb. Yang kedua, noun clause connector juga dapat berfungsi sebagai subjek. Adapun noun clause connector yang berfungsi sebagai subjek yaitu who, words, dan which. Baiklah teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi noun clause pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Dan sekian, terima kasih.